Banyak orang bilang pekerjaan saya sekarang ini adalah impian semua orang. Bisa kerja dari mana aja, penghasilan dolar, gak terikat batas waktu dan usia. Dan yang pasti gak ada pensiunnya. Ini adalah pekerjaan yang selalu saya cita-citakan dulu sewaktu masih jadi budak korporat. Waktu masih terjebak oleh rutinitas berangkat pagi, pulang malam, dan semua drama kehidupan kantor. Tapi persyaratannya ribet kan keluar kalau mau. And ya, kenalin saya Dewi, seorang ibu rumah tangga yang finally menemukan passionnya sebagai eksportir dari desa. Yang finally juga menyadari bahwa mengais rezeki itu nggak harus ke kota, tapi justru dengan hidup dan tinggal di desa, kita punya peluang yang sangat besar untuk mendapatkan cuan dari hasil bumi yang ada di sekitar kita. Ada kelapa yang daging kelapanya bisa kita jadikan kopra. Yang tempurung kelapanya bisa kita jadikan sebagai bahan baku pembuatan arang kelapa. Yang sabut kelapanya bisa kita olah lagi untuk menjadi berbagai macam produk, mulai dari cocoa fiber, cocoa peat, cocoa bristol, cocoa rope, cocoa pot, dan berbagai macam produk-produk turunan sabut kelapa lain yang sangat diminati oleh pasar internasional. Selain yang saya sebutkan tadi, produk turunan sabut kelapa juga bisa kita olah menjadi mainan gigit-gigitan anjing yang biasa kita sebut dengan istilah kokorup dokcu. Kokorup dokcu ini terbuat dari tali sabut kelapa yang dijalin-jalin, lalu kita tambahkan kayu kopi di ujungnya yang kita sebut dengan istilah donat. Tapi ini donatnya bukan buat manusia, tapi buat dogi. Selain dari sabut kelapa, produk-produk dokcu juga bisa kita buat dari kayu kopi sisa permajaan. Kalian pasti nggak menyangka kan, bahwa kopi nggak cuma bisa diambil buahnya doang, bahkan dahannya pun bisa jadi cuan. Ini membuktikan betapa kayanya Indonesia dengan berbagai hasil bumi yang sebetulnya bisa kita olah dan kita jadikan cuan selama kita mau berusaha. Tapi sayangnya banyak orang yang sering hanya bisa mengeluh tanpa mau berusaha dan akhirnya menyalahkan sekitar bahwa nasib mereka saat ini adalah salah orang lain. Padahal kalau kita mau membuka mata, peluang dan potensi itu semuanya ada di sekitar kita. Selama kita mau berusaha dan yang pasti mau menjalani prosesnya. Dan bisnis ekspor ini adalah bisnis yang rantainya cukup panjang. Tapi benefitnya adalah bisnis ini adalah bisnis yang bisa dikerjakan cuma dengan modal kuota internet dari rumah. And so it happens from the Indonesian side as well. They have given the cargo but they have not received the money. So I would suggest that whoever is the trader and whoever you are dealing with, Papa is already there to check the buyers. It is very important to know both sides that the money is not lost because ultimately Spices that can supply to as your need here, okay. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kita bisa kok mengerjakan bisnis ini dari rumah. Mulai dari cari-cari buyer di internet, kirim-kirim penawaran. Kalau ada buyer yang nyangkut, kita tinggal meeting online dari rumah juga. Testimony because you are very often to buy the spices from Indonesia, so along with us is Indonesian buyer supplier. Kita nggak harus memproduksi sendiri produk yang akan kita ekspor, nggak harus menanam sendiri produk yang akan kita ekspor, tapi kita bisa kerjasama dengan para supplier untuk mengeksporkan produk mereka.
Kalau dapat buyer, kita tinggal minta mereka untuk melakukan sistem pembayaran 100% lunas di muka atau down payment 50% dan sisanya lunas sebelum kirim. Jadi, kita jadi eksportir modal kuota internet. Tentu aja para buyer ini nggak akan serta-merta percaya dengan kita dan langsung mau transfer 100% lunas di muka. Tapi kita juga harus bisa meyakinkan mereka bahwa kita trusted supplier atau supplier yang bisa dipercaya. Dan jujur, ini juga nggak mudah. Apalagi sekarang banyak banget para buyer yang trust issue dengan orang Indonesia karena udah sering banget ketipu. Dikasih pembayaran 100% lunas di muka, tapi nggak jadi barang. Dikasih down payment 50%, abis gitu ngilang. Sampai mereka berpendapat bahwa Indonesia adalah salah satu negara scammer. Menyedihkan banget nggak sih? Ini yang akhirnya membuat kita yang bener-bener pengen terjun di bisnis ini, jadi lebih sulit buat meyakinkan mereka bahwa kita trusted supplier atau supplier yang bisa dipercaya. Jadi butuh effort yang lebih buat meyakinin mereka supaya mau dealing dengan kita. Ini yang akhirnya membuat banyak eksportir pemula berguguran di proses panjangnya. Anyway, saya cuma pengen bilang bahwa saya nggak mulai semua ini dengan mudah. Saya juga nggak langsung bisa punya pabrik sebesar ini, karena awalnya semua saya lakukan cuma dari dalam rumah. Nggak langsung punya karyawan sebanyak ini, karena awalnya semuanya saya kerjakan sendirian dari dalam rumah. Siapa sangka bisnis yang cuma dimulai dari dalam rumah ini, hari ini didatangin Pak Menteri Perdagangan, Pak Wakil Bupati, dan para dirjen dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa. Bu Dewi Arlas ini ada di mana-mana ternyata. Saya baru tahu kalau ada di Purworejo. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, nama saya ternyata dinotis oleh Pak Menteri Perdagangan. Pemain ini nanti kita vital, kita ajak untuk jadi alumni dulu, kami akan sangat membantu kami selama ini untuk bisa masuk ke pasar-pasar internasional. Siapa yang sangka juga bisnis yang cuma dimulai dari rumah ini sampai dihadiri oleh Pak Menteri Perdagangan untuk pelepasan ekspornya. Zaman dulu buru-buru berpikir sampai sejauh ini. Bisa jalan aja udah syukur banget. Apalagi sampai dihadiri oleh Pak Menteri Perdagangan, Pak Wakil Bupati dalam pelepasan ekspornya seperti ini. Di sini saya cuma mau bilang bahwa nggak ada hal yang nggak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha. Ekspor memang bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang nggak mungkin untuk dilakukan. Kalau kalian suka dengan video-video ini, jangan lupa subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi membagikan konten-konten ekspor lainnya supaya kalian juga bisa nyusul jadi eksportir juga. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.